Jumpa lagi dengan Ibu Dwi Astuti untuk belajar matematika pada bab statistika dengan kompetensi dasar pada aspek pengetahuan, yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Sedangkan aspek keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang di sekitar mana data memusat serta mewakili seluruh data. Nah, ukuran pemusatan data terdiri dari min, median, dan modus. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari bersama yaitu min atau rata-rata. Nah, min dari data tunggal. Nah, diketahui data X1, X2, X3, titik, Xn. Nah, X1 maksudnya adalah nilai data yang pertama atau ke-1, X2 nilai data yang kedua, X3 nilai data yang ketiga, titik, dan seterusnya. Di dalamnya ada X4, X5, dan seterusnya. Kemudian di sini Xn adalah nilai data yang ke N atau yang terakhir. Min dari data tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, ini rumusnya, ini notasi dari min, X bar ya, X bar atau min sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik ditambah Xn dibagi dengan N. Nah, sama dengan ini penjumlahan dari X1 sampai dengan Xn bisa kita notasikan dengan menggunakan notasi sigma. Nah, ini notasi sigmanya. Bisa kita baca sigma dari Xi untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Ya, kemudian kita bagi dengan N. Nah, keterangannya di sini dengan X bar itu menyatakan min, kemudian notasi dari Xi untuk I sama dengan 1 sampai N, ini menyatakan jumlah seluruh data, dan N-nya menyatakan banyaknya data. Nah, demikian rumus untuk menentukan min dari data tunggal. Nah, kita lihat contoh berikut. Nah, hitunglah min dari data. Nah, ini datanya mulai dari 8, 9, 7, 10, 6, 7, 8, 9, 8. Nah, ini kebetulan datanya seperti ini. Nah, nanti untuk penyelesaiannya data boleh diurut atau tidak diurutkan. Nah, kalau mau diurutkan berarti dari yang kecil hingga yang besar, itu biasanya ya. Kemudian kita lihat ini data yang pertama adalah 8. Dalam rumus ini dinyatakan sebagai X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Nah, X yang terakhir adalah X10, berarti menyatakan banyaknya data ada 10. Sehingga jawab N-nya sama dengan 10. Nah, kemudian ini rumus yang kita pakai seperti tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita ganti nilai X1 dengan 8, X2 dengan 8, X3 dengan 9, dan seterusnya sampai dengan X yang terakhir ini adalah X yang 10, X10 ya, bagi dengan 10. Nah, penjumlahan dari awal sampai akhir ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 80. Nah, 80 dibagi 10 sama dengan 8.
Jadi min-nya adalah 8. Demikian untuk contoh menentukan min dari data tunggal. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan min dari data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi atau data tunggal yang berbobot, ya, jumlahnya lebih banyak. Diketahui data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, untuk yang baris pertama di sini menyatakan datanya mulai dari nilai data yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan data yang ke N, ya. Baris yang kedua menyatakan frekuensi. Notasi dari frekuensi nilai data yang pertama adalah F1. Notasi frekuensi untuk data yang kedua adalah F2, dan yang ini adalah F3, dan seterusnya. Untuk nilai data yang ke N, Xn, frekuensinya adalah Fn, ya, notasinya Fn. Min dari data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dirumuskan sebagai berikut. Nah, X bar sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah titik-titik-titik ditambah Fn Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik-titik ditambah Fn. Nah, notasi penjumlahan yang ada di atas ini bisa kita notasikan dengan menggunakan notasi sigma. Nah, sigma dari FI/XI, FI/XI itu maksudnya FI dikali dengan XI, ya. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Ya, kemudian untuk notasi penjumlahan F1 ditambah F2 tambah F3 ditambah titik-titik tambah Fn, ini notasinya adalah sigma dari Fi untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, ya, dimana XI-nya di sini adalah menyatakan nilai data, ya, jangan lupa nilai data, sedangkan Fi-nya adalah menyatakan frekuensi. Nah, mari kita lihat contoh untuk menentukan nilai rata-rata dari data yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Ini datanya, data X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, kemudian frekuensinya juga ini F1, F2, F3, F4, F5, F6, ya. Masing-masing untuk nilai data yang pertama 4, yang kedua 5, yang ketiga 6, yang keempat 7, yang kelima 8, yang keenam 9, ya. Demikian juga untuk frekuensinya. Ini frekuensi untuk nilai data yang pertama, frekuensi nilai data yang kedua, frekuensi nilai data yang ketiga, frekuensi nilai data yang keempat, frekuensi nilai data yang kelima, dan frekuensi nilai data yang keenam. Nah, jawabnya, rumusnya sama seperti yang di atas tadi, ya. Ini ada warna yang berbeda. Pada tabel frekuensi diberi warna merah, ya. Kemudian rumus yang ada di sini juga yang menyatakan frekuensi warnanya merah, ya. Maksudnya nanti supaya mudah dipahami, kalau yang warna merah ini nantinya akan kita ganti dengan yang merah juga. Nah, sehingga ini F1 dikali X1 adalah 5 dikali 4, ya, ditambah F2 dikali X2, maksudnya 6 ditambah 6 dikali 5. Kemudian ini dan seterusnya sama, ya, kita ganti. Ini F3 dikali X3, yang ini F4 dikali X4,
yang ini X5 dikali F5, yang ini F6 dikali X6 ya. Kemudian kita bagi dengan F1 tambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya ditambah Fn. Nah ini mulai dari F1 5 ditambah 6 tambah 3 tambah 10 tambah 4 tambah 3 tambah 2 ya. Kemudian untuk pembilangnya ini yang di atas, hasil kali masing-masing adalah 20, ini ditambah 30 ditambah 60 tambah 28 tambah 24 ditambah 18. Sedangkan penyebutnya ini kalau kita jumlahkan jumlahnya ada 30. Nah sehingga pembilang dari awal sampai akhir kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 180. Kemudian kita bagi dengan 30. Hasil baginya adalah 6. Ya, jadi nilai rata-ratanya adalah 6 ya. Demikian untuk menentukan min dari data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang ini juga semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menentukan min data berkelompok. Min dari data berkelompok dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, ini min atau kita baca dengan X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah titik-titik-titik ditambah Fn dikali Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Fn. Nah, untuk yang pembilang sama seperti pada rumus sebelumnya. Untuk data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi persis sama ini, hanya saja keterangannya berbeda. Kalau di data tunggal yang sebelumnya itu XI-nya menyatakan nilai data, kalau yang data berkelompok XI-nya menyatakan titik tengah ya. Semoga saja kalian bisa membedakan dengan baik mana yang data tunggal, mana yang data berkelompok. Nah, kemudian kita lihat contoh. Nah, contoh diketahui data nilai ujian masuk ya, karyawan di suatu perusahaan sebagai berikut. Nah, ini datanya data yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dari data yang berkelompok. Kolom pertama menyatakan nilai, kolom kedua menyatakan frekuensi. Nilai untuk kelas interval yang pertama yaitu 50 sampai dengan 59, frekuensinya 5. Kelas yang kedua 60 sampai 69, frekuensinya 9. Kelas yang ketiga 70 sampai 79, frekuensinya 16. Kelas yang keempat nilai 80 sampai 89, frekuensinya 13. Kemudian kelas yang terakhir atau kelas yang kelima nilai dari 90 sampai dengan 99, frekuensinya 7. Nah, ini soal ini akan kita cari minnya. Nah, caranya adalah sebagai berikut ya. Kita susun tabel distribusi frekuensi yang sudah dilengkapi dengan kolom titik tengah dan perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Nah, tambahan kolom ini disesuaikan dengan bunyi rumus atau yang kita perlukan. Nah, untuk kolom pertama nilai sama seperti soal, yang kedua adalah frekuensi. Nah, ini kolom tambahannya adalah titik tengah ya. Notasi untuk frekuensi bisa kita nyatakan sebagai FI, sedangkan titik tengah sebagai XI. Kemudian kolom yang keempat ini menyatakan perkalian antara frekuensi dengan titik tengah.
yang kita tulis notasinya saja, yaitu FI dikali XI. Nah, untuk kelas yang pertama, frekuensinya 5, titik tengahnya 33. Untuk mendapatkan titik tengah, sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Atau kalau bisa diingat kembali, mendapatkan titik tengah itu bisa dengan cara menambahkan batas bawah 31 ditambah dengan batas atas 35, kemudian hasilnya dibagi 2. Ya. Kalau kita hitung, maka titik tengahnya sama dengan 33. Nah, kemudian pada kolom FI dikali XI, kalian kalikan pada kelas yang pertama frekuensinya 5, kemudian titik tengahnya 33, sehingga hasil kali dari 5 dengan 33 adalah 165. Pada kelas yang kedua, nilai 36 sampai 40. Nah, ini frekuensinya 9, titik tengahnya dicari dengan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu 36 ditambah 40, kemudian hasilnya kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah 38. Kemudian kita kalikan 9 dikali 38 sama dengan 342. Dan seterusnya diberlakukan sama untuk kelas-kelas yang berikutnya. Nah, kemudian kita jumlah. Ya, jumlah frekuensinya itu ada 50, 5 tambah 9 tambah 16 tambah 13 tambah 7, ya, sama dengan 50. Kemudian untuk kolom titik tengah ini tidak usah kita jumlah, ya, karena tidak kita perlukan. Kolom yang keempat ini jumlah antara perkalian frekuensi dengan titik tengah, kita jumlahkan dari awal sampai akhir, jumlahnya sama dengan 2190. Nah, sedangkan rumus yang kita pakai adalah X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma dari FI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Ya, maka nilai ini nanti akan kita ganti dengan 2190 dan yang ini akan kita ganti dengan 50. Nah, sehingga hasilnya adalah 2190 dibagi 50 sama dengan 43,8. Nah, jadi nilai rata-ratanya atau minnya adalah 43,8. Nah, demikian untuk menentukan min dari data berkelompok. Semoga bisa kalian pahami, pelajari baik-baik. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.